Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agistia Flindia Yudia dengan NIM 104 012 30494 MB 4704. Jadi di sini aku bakal ngejelasin dari nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi langsung aja nomor pertama. Oke, jadi nomor pertama ini kita disuruh menentukan titik indifference atau indifference point dan kita disuruh buat grafik EBIT dan EPS untuk menggambarkan kondisi kedua alternatif tersebut. 1 sama dengan 100% dikali 8 juta dolar dibagi 20 sama dengan 400 lembar. Dan S2-nya ini 25% dikali 8 juta dibagi 20 sama dengan 100 lembar. Lalu 12% ini dikalikan dengan hasil 75% dikalikan dengan 8 juta dan sama dengan itu hasilnya 720 lembar. Lalu EPS yang pertama ini dengan rumus X buka kurung 1 dikurang T per S1 dan rumus EPS 2 yaitu buka kurung X dikurang C tutup kurung dan 1 dikurang T lalu dibagi dengan S2. Jadi indifference point-nya itu EPS 1 sama dengan EPS 2. Jadi menghitungnya seperti ini, yaitu X buka kurung 1 dikurang 30% lalu dibagi dengan 400 sama dengan kita masukin yang EPS 2-nya X dikurang 720.000 buka kurung 1 dikurang 30% dibagi 100.000. Jadi X per 4 sama dengan X dikurang 720.000 lalu X sama dengan 4X dikurang, jadi ini turun ke sini lalu dikurang 2.880.000 sama dengan min 3X lalu sama dengan lagi menjadi min 2.880.000 dan sama dengan X-nya ini hasilnya 960.000. Lalu substitusi X pertama ini sama dengan 960.000 buka kurung 1 dikurang 30% tutup kurung dibagi 400.000 lalu sama dengan 1,68 dan sama dengan buka kurung 160.000 dan 1,6. Dan jika EPS 0, jika EPS ini sama dengan 0, maka alternatif pertamanya itu sama dengan 0 dan sama dengan dikali 1 dikurang T dibagi S1. Jadi X sama dengan 0. Dan alternatif kedua yaitu sama dengan 0 juga dan X dikurang 720.000 buka kurung lagi 1 dikurang 30% dan dibagi dengan 100.000. Jadi X-nya sama dengan 720.000. Dan ini dia grafiknya. Oke, next. Lanjut di nomor ketiga. Kita akan menyewa ya. Lalu PV kita masukin rumusnya PV sama dengan PMT dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah RM per R. Lalu PV sama dengan kita masukin 27.000 kali 1 kita masukin lagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 terus kita masukin lagi 0,1 lalu kita jumlahkan hasilnya 67,14500. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita hitungin selanjutnya. Jadi selanjutnya itu ada buy atau beli, yaitu depresiasinya sama dengan 75.000 dibagi 3 sama dengan 25.000. Lalu 25.000
dikali dengan 0,35 sama dengan 8,750. Ini hasil dari PMT setelah depresiasi pajak. Lalu selanjutnya PV sama dengan yaitu PMT dikali 1 kurang 1 per 1 ditambah R N R. Jadi sama dengan 8,750. Yang hasil ini kita masukin ke sini dikali dengan 1 ditambah 0,1 per 3 0,1. Jadi hasilnya itu ada 21,759,95. Jadi PV hasilnya itu 75.000 dikurang 21,759,95 sama dengan hasilnya yaitu 53,240,05. Jadi nyewanya ini kita sebesar 67,145 dan belinya atau buy-nya itu kita punya sebesar 53,240,05. Oke, jadi pilih buy. Kenapa? Karena PV-nya lebih kecil. Kita harus memilih buy karena PV-nya itu lebih kecil dari menyewa, lebih kecil dari menyewa. Oke. Dan yang terakhir ada di nomor 4. Oke, jadi nomor 4 yang pertama ini ada DOL sama dengan kontribusi margin dibagi oleh EBIT. Jadi kita langsung masukin aja 16.000 dibagi 10.000 sama dengan 1,6. Jadi cukup sensitif ya karena nilai ini nih di atas 1. Lalu selanjutnya itu ada di DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang 1 ya. Jadi langsung kita masukin aja 10.000 dibagi 10.000 dikurang 1.000. Jadi sama dengan 10.000 dibagi 9.000. Sama dengan hasilnya 1,11. Nah, risiko keuangannya ini relatif rendah. Jadi ini rendah. Ini rendah ya. Terus kesimpulannya jadi sensitivitas laba operasional terhadap penambahan penjualan yaitu 1,6 dan sensitivitas laba bersihnya itu terhadap perubahannya itu EBIT-nya 1,11. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.